Halo semuanya, di pertemuan sebelumnya kita belajar yaitu, saya lihat dulu, yaitu passing data ke view dan pengenalan directive, yaitu fungsi-fungsi blade yang kayak add pada for atau add pada for each. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan belajar yaitu passing data ke controller, Laravel validation, dan pemanfaatan simple login. Passing data ke controller ini kita juga udah lakukan beberapa kali ya. Dan kalau passing data ke controller itu sama aja seperti kita mengirimkan data dari router ke view gitu. Sama saja. Tapi ini tuh dari view ke controller dan dari controller dikembalikan lagi ke view. Nah, mari kita mulai saja. Saya sudah membuatkan codingannya yang sudah saya rekap di sini. Dan pertama, yaitu pada passing data ke controller. Seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau passing data itu ya mengharuskan kalian harus membuat routersnya dulu biar dia tahu jalurnya. Dan untuk controllernya, untuk passing data dari view ke controller, misalnya saya buka home. Nah, di sini misalkan kalian membuka suatu web. Saya buka dulu. Ini namanya pertemuan 2 home. Nih, di sini saya buka. Pertemuan 2 home test. Nah, saya bisa menggunakan virtual host ini pada pelajaran sebelumnya kita menggunakan Laravel, maka bisa menggunakan fitur ini. Home kita memakai ini karena di routersnya home 4, jadi saya membuatkan home 4 untuk menuju ke view home. Nah, di sini seperti pertemuan kita kemarin ya, template-nya kita sama saja memakai pertemuan sebelumnya. Di sini ada sync up form. Itu tuh adalah cara untuk form ini tuh adalah cara untuk mengirimkan data dari view ke controller yang akan diolah oleh controller ataupun nanti diambil dari model gitu. Nah, di sini di view ini tuh kita bisa mengambil datanya tuh misalkan dari sign up form ini. Di sini ada di codingannya tuh permintaan untuk memasukkan nama, email, dan password. Di sini kita cara mengambil dari view ke controller itu tuh nggak ngasal-ngasal gitu. Kita ada di Laravel itu ada sebuah kode yang namanya ID. Nah, ID dan name ini tuh adalah kode untuk oh kita tahu gitu inputan nama itu tuh dikenal sebagai apa di Laravel ini. Misalkan di ID ini namanya name. Nah, cara kita mengambil ID name ini yang udah berisi data nama kita supaya kontrolernya tahu di kontrolernya kita membuatkan pengambilan data seperti ini di page data name gitu. Supaya dia tahu oh ID name tadi itu sebuah nama gitu atau email tadi itu sebuah email gitu. Nah, berbeda dengan routers, yang routers kira ngirim data cukup di parameternya saja dan dapat terkirim langsung dengan membuat parameter di controller. Itu berbeda. Karena di view ini tuh bisa digunakan berbagai macam ya. Kalau di web aslinya orang orang nggak pernah akan memakai router sebagai masuk ke web-web tertentu gitu kecuali emang webnya belum jadi. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan saya contohkan ini ada home. Nah, di home ini kita buat nama, buat email address, dan membuat password. Di sini kita tidak bisa membuat sembarangan password karena nanti kita akan belajar tentang validasi data yang akan dijelaskan nantinya. Nah, di sini misalkan kita membuatkan sebuah password harus ada huruf besar, angka, dan kata kecilnya. Dan harus 8 karakter. Nah, di sini bisa login.
Itu tuh berarti dari view kita mengirim data dari view ke controller dan diterima lagi oleh view-nya sendiri gitu. Dan ditampilkan di sini. Nah, yang kedua, kalau kalian bisa memakai Ajax. Ajax itu tuh misalkan kalian menginputkan data tapi kalian tidak akan mengirimkannya ke view lain tapi view itu juga dan menampilkan datanya secara langsung. Misalnya kayak komen di Instagram atau komen-komen di Facebook, kalau kalian ngetikin komen maka akan muncul langsung di bawahnya gitu. Itu seperti Ajax. Nah, selanjutnya kita akan belajar Laravel validation. Laravel validation itu sama aja sama CI validation. Kalian bisa mengeceknya di Laravel documentation-nya. Tentang dokumentasi. Validasi. Nah, di sini kalian bisa mengecek apa saja kode-kode untuk memvalidasi sesuatu gitu. Misalkan dalam kode tersebut ada contohnya, coba saya cari. Ini panjang ya. Jadi kalian bisa mempelajarinya sendiri. Di sini ada required. Nah, kalau untuk kode required ini, jika kalian masukkan ke dalam suatu validasi, maka dia harus diisi. Kalau tidak, dia akan gagal. Seperti contoh kita yang tadi, misalkan name-nya tidak saya isi, maka dia akan munculkan error. Harap isi di bidang ini. Atau enggak emailnya saya tidak isi, saya isi name-nya, nanti dia akan muncul error. Nah, error ini tuh dikarenakan ada validasi tadi. Jadi validasi itu mungkin adalah penjelasan simpelnya adalah sebuah peraturan singkat untuk uh, supaya tidak ngasal-ngasal lah gitu buat password, email atau yang lain-lainnya. Cara singkat itu validasi. Dan untuk data cara pembuatannya itu kalian membutuhkan suatu string suatu variabel yang di dalamnya itu ada yang disediakan Laravelnya, kode Laravelnya yaitu validate. Nah, di sini kalian bisa apa saja peraturan yang kalian mau bisa tampilin di sini. Kayak nama tadi dia harus terisi dan maksimum 10 karakter atau minimumnya 3 gitu. Jadi kalau lebih dari 10 karakter dia gagal atau kurang dari 3 dia gagal. Atau enggak email dia harus berupa ada add emailnya. Kalau enggak dia akan error gitu, nggak bisa masuk. Dan di password ini banyak juga yang lain-lainnya kan. Harus terisi dengan huruf kecil A sampai Z, harus terisi dengan huruf besar A sampai Z, harus terisi dengan angka, minimal 8 karakter, harus berupa string, nggak bisa angka semua gitu. Terus required wajib diisi. Nah, di sini kemarin saya sudah dapat suatu tugas ya gitu. Nah, di sini tuh bisa kita jadikan sebagai contoh simpel dalam validasi. Di sini dia disuruh membuat suatu view yang nantinya view itu akan memvalidasi apakah misalnya password kita NIM kita sendiri atau enggak ID kita sendiri. Nah, nantinya tuh ID-nya tuh betul apa tidak gitu. Apakah nanti bisa disamakan juga NIM sama nama sama passwordnya tuh harus sama gitu. Kalau beda dia salah bisa juga di situ. Nah, ini tugas saya kemarin. Di sini ada validasi. Nah, ini untuk pengambilan inputannya tadi. Berbeda dari tadi, yang tadi memakai array, yang ini cuma satu variabel aja. Jadi bisa berbagai macam lah kalian lakukan untuk pengambilan data tadi. Tapi ini harus sesuai ID ataupun name-nya. Dan logika ini tuh untuk semacam peraturannya. Di sini if username sama dengan NIM dan password sama dengan NIM. Jadi password dan username kalian tuh harus sama dengan NIM yang sudah diinputkan, misalnya 123 gitu. Ini tuh berlaku untuk kalian membuat akun nantinya kan berbeda-beda setiap orangnya. Jadi akun kalian apa akan masuk ke sini, akun orang lain apa akan masuk ke view-nya masing-masing gitu. Nah, di sini kita coba saja NIM-nya 123 dengan harus sama ya antara password ataupun enggak passwordnya. Di sini mari kita buka saja. Saya menamainya dengan out. Salah. Mari kita lihat webnya lagi. Kalian
Salah itu biasa karena kalian masih belajar gitu, sama seperti saya. Oh, tidak pakai N. Nah, di sini misalkan tadi namanya NIM-nya berbeda dengan passwordnya atau namanya username-nya berbeda dengan passwordnya. Nah, di sini akan muncul username tidak sesuai karena kita sudah membuat peraturannya di controller tadi. Berbeda jika kita memasukkan data yang sebenarnya, maka dia akan langsung login berhasil. Kalaupun salah, nanti dia akan gagal. Tuh, misalnya kita nggak masukkan harap isi di bidang ini. Sekian untuk video saya hari ini. Maaf saya jika terburu-buru karena dikumpulnya jam 6 dan saya banyak urusan hari ini. Jadi sekian saja untuk pertemuan hari ini. Maaf jika saya terlalu tergesa-gesa dan tidak jelas dalam mengucapkan sesuatu. Saya akhiri saja dengan mengucapkan sayonara.